Hai guys, selamat malam. Jadi kami baru aja habis nonton film horor Indonesia lagi dengan judul yang udah terlalu mainstream, tapi masih penasaran gitu. Jadi kita habis nonton film Pelet Tali Pocong. Seperti biasa, apa kesan pertama Bapak Alif? Dari judulnya dulu ya kita mulai. Dari judulnya sih Pelet Tali Pocong. Menarik karena salah satu hantu favorit saya itu pocong dan ini sangat menarik sekali dari judulnya. Tapi saat menuju film masih nyambung. Dari awal agak-agak awal sampai pertengahan tuh mulai nyambung. Nyambungnya gimana? Masih nyambung berkaitan dengan pelet. Intinya pelet, bukan pocongnya. Yang agak nggak nyambungnya itu si tokoh Amandanya ini nggak guna. Amanda si Anaknya ibu si Susan. Iya ya? Itu saya pikir kan itu tokoh yang maksudnya orang artis Indonesia yang maksudnya dia adalah artis Indonesia yang main film si Amanda itu. Saya pikir dia bakal jadi poinnya orang pentingnya. Orang pentingnya ternyata cuma figuran Sih. dan si tokoh utamanya si Adam. Oke lah, dia orang baru buru. Saya kira dia itu bukan pemeran utama loh, yang dia nengokin ibu Susan itu dari jauh. Iya. Saya pikir itu sebagai pembuka bahwa pelet ada habis itu menyebar. Ternyata dari awal sampai habis itu si Adam inilah bintang utamanya. Aku juga di awal film sebenarnya dari awal udah jelas sih, maksudnya dia dikasih lihat dia tertarik dengan orang gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan pertama aku, kenapa harus tante ini gitu? Iya. Kenapa harus tante? Tapi ternyata di pertengahan film kejawab karena ada Anissa yang lebih baik daripada si tante ini. Kalau misalnya wanita pertama yang dia suka tuh muda, pasti kayak susah kan nyari yang lebih dari dia gitu kan. Dan dia juga jadi orang paling kaya sekampung itu pun secara nggak sengaja. Yang si Adam atau Si yang Adam. si okay. Karena dia kan nggak nargetin buat kekayaan si Susan. Ya, dia nargetinnya cuma memiliki si ceweknya gitu kan. Udah memiliki tapi tidak bisa menikmati. Aku itu poin yang didapat pertama itu. Ini ternyata pelet itu kita memang mendapatkan tapi nggak bisa menikmati gitu. Benar. Itu keren sih dapat Keren, satu. Terus aku lihat acting Adam dari awal sampai Habis. sampai pondok kebakar itu bagus. Maksudnya sebagai orang yang menyebalkan dapat kali. Iya benar. Sama dia itu mungkin oke lah, barunya nggak sebagus kayak di film-film yang kita review sebelumnya. Cuman cukup memadai lah acting dia sebagai seorang penjahat di sana, antagonisnya sebagai orang yang memelet, dan dia nggak kaleng-kaleng lah. Iya. Maksudnya di Adam ini saya aja baru kenal si Adam dari Di film ini. film pocong ini. Jadi Aku kayak pernah ngeliat tapi lupa film apa. dan si Adam ini konsisten gitu loh. Maksudnya konsisten di pelet. Terus dan yang lebih agak menyebalkan dari si Adam, dia udah ngemelet, dia pakai kekuatan pocong, tapi dia masih takut sama pocong itu. Pas dia ngaget, tiba-tiba Tapi itu bagus gak sih? Maksudnya dia kan memang menganggap pohon tuh kayak Tuhan gitu kan. Wajar dia takut sama si pocong. sama orang yang dia sembah gitu, sama makhluk yang dia sembah, ya gak sih? Sama pocong ini kayak sebagai alat aja. Berarti sebenarnya hantu itu nggak ada nyari masalah sama kita, cuman kita aja nyari masalah sama hantu itu. Iya. Dan terus si Susan itu kayak pemeran figuran juga. Inti cerita Tapi- dia main nggak ada. Malah sekarang poin dari mereka di film ini ya, itu ke Anissa sama si Adam. Iya. Poin cerita utamanya itu kehidupan konflik Adam sama Anissa. Iya. Dan caranya si Susan nggak ada dikasih tahu. Iya ya, Cara gantung. kap dia mati atau enggaknya juga nggak dikasih tahu. Iya. Terus saya pikir bakal ada anaknya datang nengok ibunya. Ternyata ibunya ini baru jadi konflik sama si Adam. Kenapa ibuku seperti ini? Kenapa bla bla bla. Ternyata daripada kau mati sendirian, Iya sih, lebih betul. baik kau tanda tangan kan penyerahan harta itu. Tetap di tanda tangan, ya mending mati sendiri lah. Sama juga ujung-ujungnya Sama aja. mati juga ujung-ujungnya. Masa si Susan dientot sama dia. Masa ini nikmatin hasil peletnya bukan si Adam, tapi si pocongnya. Berdasarkan buku Alkitab oleh dukun terkuat di desa itu, bahwa si pemilik kain itu dapat berhak menikmati hasil peletnya. Dan dari sepanjang film, si Adam tidak pernah menikmati hasil peletnya, melainkan yang pemilik kain itu. Iya. Sampai entah nggak tahu cara mainnya gimana, kulit si Susan melepuh. Saking panasnya adegan itu, melepuh sampai muka-mukanya.
Tapi siapa guru yang kuburan yang harus ditutup itu masih belum jelas kan? Belum jelas. Jangan bilang dia ada yang kedua lagi. Makanya Udah terlalu banyak film-film Indonesia yang gantung, yang ngasih harapan ini bakal ada sequel nih. iya, dan pocongnya ini nafsuan juga ya. Dan pocong itu ternyata itu si arwahnya si dukun itu nggak sih? Kayaknya. Iya kan? Tapi kan wujud aslinya belum kelihatan. Iya kan? Jadi pocong itu ibaratkan kayak antek-anteknya gitulah. Dan saya sukanya dari film pelet pocong ini juga si pocongnya ini nggak nunjukin mukanya, dia cuma nunjukin dari hidungnya doang. Dan Karena hitam gitu aja. nah, bukan? bagus karena dia nggak, kalau hantu sekarang banyak mereka bisa mesra-mesrain. Kalau ini cocok, kayak hantunya itu tetap misterius. Dan yang paling bencinya juga setiap ada pocong, dudum. Itu maksudnya kena atau bosan? Kenanya jadi Kalau aku jadinya bosan karena terlalu banyak. iya sekali-sekali Terlalu aja. banyak musik jedum-jedum itu jadi udah bosan aja gitu. Terus kayak nggak aneh aja, kayak si Susan dihantui cuma sekali, si Amanda cuma dikasih merindingan, sedangkan si adiknya si Tiara sampai Tiara kesurupan lah, sampai terbang kuburan itu kan, sampai lompat-lompat di dinding lah. sama pas awal sampai habis, awal sampai pertengahan itu masih seru pak, masih kayak ketawa lucu. Maksudnya iya ceritanya konsisten tentang ada humornya. pelet dan pelet itu dapat. Kalau sebelumnya kita nontonnya kayak pesugihan, rata-rata mereka pesugihan menumbalkan ini itu, tapi mereka nggak dapat apa yang mereka cari. Iya nggak sih? Iya. Kalau di sini dapat, dia pelet, dia ritual, dapat yang dia inginkan itu emang Dan dapat. di sini juga ada unsur agamanya, itu sedikit, nggak terlalu banyak, nggak terlalu memaksa kayak film apa yang Kekuatan Cinta itu. Si ini Bayi Ajaib Bayi Ajaib itu lebih nggak lebih maksa lagi. lebih maksa kan. Kalau ini lebih ke, bahkan saya kira ustadznya sebagai eksorsismnya ternyata Yang di sini? ternyata Ya Ustadz tetap manusia gitu. tetap manusia dan Gampang dibunuh. gampang dibunuh dengan maaf Pak sebelum membunuh maaf maaf ya maaf Pak Ustadz Tapi- maaf ya. Tapi emang aku ngelihat di sepanjang film ini adegan-adegannya tuh nggak maksa sih. Maksudnya Ya. ada jembatannya gitu. Ada jembatan. Ada jembatan. Misalnya kayak Ustadz dibunuh itu ada alasannya Ya. karena Ya. penghalang tujuan si Adam. Pokoknya adegan-adegan yang terjadi itu ada alasannya kenapa itu Ada terjadi. alasannya, dan semua itu maksudnya kalau dibikin masuk akal ya masuk akal. Masuk akal. Nggak ada dibikin ngading-ngading, nggak kayak bikin pagar bambu nggak bisa dilewatin. Apa? Tiga wanita jahanam mengikut jahanam. Betul. Bapak-bapak masa buka pagar bambu dari bambu pun tak bisa dibuka. Bisa masuk lagi ke dalam dia. Sembunyi dalam rumah kan aneh. Iya. Nah, ini Ya masuk intinya akal. itu adegan-adegannya masuk akal. Terus rasa film ini juga nano-nano. Ada drama, ada horor, ada komedi. Tapi Komedinya lucu karena ada tokoh yang pemain wow main di situ. oh, Tahu kenal. itu kenal. Itu dari pemain si Tontong. iya. Itu kan main juga dia. Oh iya. Dan itu bagus sih. Perannya Hansip juga kan? kalau nggak Hansip salah? juga iya. Itu bagus dimasukin karena komedinya dapat dari dia aja. Iya. Jadi bikin fresh, nggak tegang. Nggak tegang nontonnya. dan horor, dan situasi horor si pocong, ada yang jendela di belakang Hansip atau apa itu dapat. kayak feel-nya kayak feel nostalgia pak. Dulu Nostalgia juga, horor dulu ya. nah dulu kan Aku tadi modelnya kayak ngerasain. gitu kan. Terutama yang adegan yang ini nih, yang di pos ronda ngadepin ke jalan lorong, Ah, itu vibes-nya zaman dulu kali. Terus main batu. terus ada hantu di belakang itu kayak nostalgia zaman Ya, dulu, dan memang dia nggak film dipaksa lama. kayak hantu horor orang langsung pada kabur, dia kayak masih ada gimmicknya Terus dulu. hantu-hantu di pohon itu juga ngingetin film-film dulu gak sih? Iya, Kan nostalgia. film-film pocong zaman dulu kan kebanyakan gantung di pohon kan. Masih seru pas, cuman agak pertengahan agak boring dulu, boring terus Kayak hilang keseimbangan itu gak sih? hilang keseimbangannya. Iya kan? Mungkin untuk mencari ending yang pas kurang, Iya. karena pas tiba pertengahan ke ending itu buruk. Iya. Bagi saya buruk, Kayak udah mulai goyah. bola goyang, nggak Mulai konsisten. goyah. Dan kayak Adam sang Ghost Rider, si Adam Siapa? Adam Ghost sang Rider. Ghost Rider agak gimana ya, aku harus mendapatkan nyawa taruhannya kebakar, bisa dia hidup lagi. Bisa dia melawan api kematian itu. Mungkin dia bisa kabur kali. Bisa kabur ya mungkin ya. Mungkin Terus ya. terus adegan di mana si Tiara kesurupan. Apa? Saya udah kayak tiba-tiba dia tenang, tiba-tiba dia ada lagi. Saya udah kebaca itu bakal ini. Dan juga ada adegan Spider-Man. Iya. Tiara turun.
dari dia kesurupan. Disuruh turun. Setelah diturun diapain? Digigit. Habis digigit diapain? Kabur. Mungkin kekuatan doanya tadi ya. Kan dia digigit kan dia baca doa. Kayak kursi. Kayak kursi. Aku dari awal dia kerasukan aku greget sih. Baca cuma astagfirullah, astagfirullah Tiara, ngucap Tiara. Baca lah. Penonton di belakang sampai riuh sendiri. Iya, sampai Apa? kok pace-pace. Iya. Sampai greget gitu. Bapak ustad, anak ikut pondok. Lah adiknya sesat. Iya. Dan- Nggak hijab. Gak hijab, aneh, gampang kesurupan. The feeling sih, itu bakal gampang kesurupan. Dan terus kayak adegan terakhir apalagi pas tiba si Adam dia bilang, kalian minggir, ada 4 laki-laki di belakang itu. Iya. Itu gue juga kesal sih. 4 jantan nih gunanya apa lawan satu? Satu orang yang megang keris dan minggir kalian. Aku hanya ingin menikahi Anissa. Aku mencintaimu Anissa. Ujung-ujungnya apa? Kekuatan cinta lagi. Formula-formula yang dipakai di film ini udah pernah ada sebelumnya kan? Iya, formula. Kayak dia nyomot kayak dari kodrat diambil dikit, di film pesugihan ambil Cuma dikit. cara penyajiannya nggak bagus. Nah itu dia. Kalau dari jalan cerita sebenarnya Oke. oke kan? Oke, cuman Nggak jelek-jelek kali jalan ceritanya, jelas. Tujuannya dan jelas. adegan endingnya itu waktu saya nemu si Tiara di kuburan, saya pikir itu nggak bakal belum ending loh. Saya mikirnya bakal ada jalan cerita yang lain ke tempat misalnya kebakaran si Adam. Ternyata orang itu tahu si Adam lah ini, baru dicariin si Adam. Ini enggak. Iya. Tersangkanya malah datang sendiri ke TKP. Iya. Jadi kayak kurang greget gitu nggak Iya. sih? Terus kekalahan si Adam juga. Masa Aku berharapnya sih kepijak? iya enggak, maksudnya barat tuh ya dia tersiksa dulu lah gitu. Tersiksa dulu, dihakimi warga dulu atau Atau pas tiba Gimana di lah gitu. Anissa, dia kejebak. Si Anissa berhasil mengakalit perangkapnya. Soalnya kan si Fadli itu Udah. cowok bilang dia pasang perangkap babi. dia di awal udah jelasin ada tentang perangkap babi. Aku pikir si Anissa ini bakal menggunakan si perangkap babi itu untuk ngalahin sih karena dia mengetahui si Adam telah membunuh bunuh bapaknya. iya, siapa? Jadi biar lebih Greget dramatis lah, gitu iya. nggak sih? Ternyata Jatuhnya disenggol hantu. bukan senggol hantu. Senggol bang. Di- Iya disenggol bayangan hitam itu loh. Adu gibah sama hantunya. Dengan bayangan hitam cecak. Ya. Kecucuk sama perangkap babi. Babi. Cuman agak aneh perangkap babinya. Perangkap babinya ini ya. Lubang terus dikasih tancap-tancapan. Iya. Aku pikir perangkap babinya tuh Kayak yang untuk anjing itu loh. iya kan, tek ke kaki baru baru ya putus mati. kayak apa kayak pincang kayak gitu kan. Ending Biar yang lebih- sangat ending yang sangat kayak buru-buru nggak sih? buru-buru. Endingnya buru-buru. Maksa. Kayak cara dia mati pun sebelum sempat dia asal usul bukunya pun nggak dikasih tahu juga. Iya. Jadi pas dia mati tuh kayak udah mati. Pas Gitu tadi aja. kan dia bunuh ayamnya pun nggak ada. Iya. Ayam untuk ini nggak sih? Ayam Cimati Ayam cuman ini untuk untuk iya sih nggak dikasih lihat sih. untuk ritualnya. Ritual untuk si Anissa nggak sih ayam itu? Iya tapi nggak ada. Nggak dikasih Maksudnya lihat ya? nggak dikasih lihat, dia cuma megang tangannya Kerisnya berdarah. berdarah. Iya. Terus ada adegan terakhir yang cuma megang tali pocong langsung kesurupan. Si Syansip. padahal itu lucu loh. Padahal biasanya kan kesurupan tuh orang-orang yang nggak kayak orang Syansip nggak sih? Iya, benar. Orang-orang Syansip tuh harusnya susah untuk dirasuki nggak Iya, sih? malah lebih banyak kabur ya kan. Iya. Pikirnya. Dan saya pikir adegan terakhirnya itu kayak dia, iya ada tali pocong nengok ke atas, terus ada pocongnya, Iya. terus abis. Ternyata enggak. Ternyata enggak, lebih Cuma kayak kesurupan aja. kekuatan Venom. Keluar semua nadi-nadinya, Iya. terus matanya putih. Kan kayak Bagus tak? Ini efek-efek make upnya bagus tak? kalau efek sih oke. Untuk hantunya sendiri untuk dibilang serem sih nggak ada serem sih. Nggak serem sama sekali. Lebih Ini kuat di cerita jalan ceritanya aja. buat jajan. Kalau untuk penyajian di layar ya vibes-nya biasa aja Dan dia sebenarnya. konsisten sama ceritanya tentang pelet ya, tentang Iya. pelet aja, nggak Iya. ada dan saya baru tahu kalau peletnya ini dia nggak ada ngorbanin apa-apa, Iya, cuma ritual aja kan. ritual kayak Korban ini ada karena menghalangi jalan dia pribadi kan. Iya, kayak Nggak ada tuntutan dari ritualnya. kayak misalnya pesugihan kan harus mengorbankan orang tersayang biar kaya. Rating berapa? Kalau rating sih kayaknya karena nostalgia sih 7. Aku 6. Dari segi cerita menarik, dari segi horor nggak ada serem, terus dari segi thrillernya kayak maksudnya si Adam ada adegan yang nggak masuk akal, tau nggak? Dia mukul-mukul ilalangnya iya ilalangnya nggak ada, terus gunanya dia Yang malam-malam di hutan itu. iya yang dia nyari Anissa. Jadi rating 7. 7 tinggi loh itu.
Lumayan tinggi loh itu. Karena untuk di roasting penuh sih Nggak bisa juga ya. nggak bisa juga. Karena lumayan oke lah. nggak separah-parah Yang pas sebelumnya. Iya, nggak separah-parah. Tapi aku 6, tetap 6. Oh, yang lucu yang pocongnya tunjukin yang pertama kali si Adam nggak si pocongnya lagi nyium tangan si Ya. Susan kan dia ke dinding Iya. keluarnya kok dia lompat Iya. tau nggak dia lompat kayak habis itu tutup pintu aku mau enak dulu tutup pintu Itu ngakak sih. baru tiba-tiba si Adam mikir bagi yang pemilik kain tersebut berhak menikmati peletnya. Wow, ngeri ya konsekuensi. Dan adegan awal berarti ada ritual di mana dia harus gali kuburan menggunakan sendok dan sendoknya sudah taruh dalam mulut. Oh iya. Satu lubang itu pakai mulut ya. Makanya kayak Kenapa nggak pagi-pagi ya? ya kan? Itu nggak masuk akal sih. Harusnya kalau dia gali kubur yang setinggi itu pakai sendok, harusnya besok pagi nggak sih siapnya? Ya. Terus vibes pocong terbangnya itu ada sih daripada pocongnya lompat baik dia terbang di atas gitu. Iya. Ya kan nggak aneh jadinya. Karena Tapi kalau pocong emang kalau kata orang-orang pocong tuh emang terbang nggak sih, iya, bukan memang lompat. terbang. Tapi kan kalau dia di zaman dulu kan dia Di film lompat-lompat. lompat. Ini kan bagus lah cerita terbang. Dan dia terbangnya nggak ngejar. Iya. Tapi dia kayak terbangnya Ngambang muncul. gitu aja. Ngambang gitu. Kalau kalian mau nonton bagus. Karena kalau kalian ingin nostalgia dengan agak-agak ditingkatkan lebih baik lagi, Iya. cocok pelet pocong. Kalau biasanya nonton di TV, sekarang bioskop. Bioskop. Karena ini mungkin kayak film ini nggak setingkat FTV yang mungkin hantu-hantunya yang ada belatung-belatungnya gitu di mukanya. Ini nggak, dia hantunya gosong hitam bekas arang. Jadi cuma nonjolin giginya. Woi. Keren sih film ini. Kalau dibilang bagus. Kalau dibilang jelek ya juga jelek. Cuman kalau bagi kalian yang ingin melestarikan film Indonesia sebelum film bioskop nanti tanggal Lebaran nggak keluar Udah lagi nggak loh. tayang lagi? Nggak tayang lagi. Itu berlaku emang? Hah? Berlaku emang. Kalian mending nonton film ini. Iya. Mumpung puasa Mari kan? kita naikkan film Indonesia. Itu dulu review kita untuk film apa? Pelet Tali Pocong. Ya, udah dibilang kan tadi. Sampai jumpa di review selanjutnya di episode 6. Film apa ya? Cakar Monyet mau tak ya? Cakar monyet insya Allah. Sebelum ku cakar monyet. Bye. itu keren sih, dapat Tehnya satu. dong. Kasih ya, Pak. Satu duduk lama.